فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu. Itu hadis mengenai disyariatkannya untuk menengok atau menoleh ke kanan dan ke kiri di saat muadzin melantunkan lafaz hayya 'alas shalah sama lafaz hayya 'alal falah. Kemarin distorkan juga, tapi tidak masalah diulang lagi barakallahu fikum biar semakin melekat serentak barakallahu fikum. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan di simak baik-baik halaman 362. 362 bagian tengah bawah itu. Qauluhu fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay minal qubbah wa ka'annahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah SAW keluar, masuk keluar dari kubbah sepertinya untuk salat. Paham ya? Sepertinya untuk salat. Karena kubbah ini semacam bangunan itu ya. Naam. Qauluhu alaihi hullatun hamra, dalam keadaan beliau memakai pakaian merah. Pakaian berwarna merah. Pendapat yang sahih, paham ya? Sebenarnya tidak sampai tingkatan haram. Diperhatikan ya, tidak sampai tingkatan haram. Tapi yang afdal carilah warna yang selain merah gitu aja. Dipahami? Tingkatannya tidak sampai apa? Haram. Hanya saja apa? Yang afdalnya adalah apa? Mencari warna yang lain. Karena hadisnya nanti mengenai lafaz bahwasanya pakaian warna merah itu merupakan pakaian penduduk neraka, itu hadisnya batil mungkar. Karena ada lafaz seperti itu. Kita baca aja biar tambah jelas, disimak baik-baik. Ikhtalafal ulama'u fi lubsil ahmar. Para ulama silang pendapat mengenai memakai pakaian warna merah. Disimak ini ya. Was-sahih jawazuhu. Pendapat yang benar boleh. Kalau untuk bolehnya boleh. Tapi kita kan mencari yang afdal yang mana, gitu loh. Ya kan? Karena aman, selamat dari kritikan. Walladzina dhahabu ila man'i lubsil ahmar. Dan para ulama yang berpendapat dhahabu itu berpendapat, para ulama yang berpendapat melarang memakai pakaian warna merah, wa karihu dzalik, dan mereka membenci hal tersebut. Qalu, mereka mengatakan li'anna fihi tashabbuhun bin nisa. Alasan mereka ini karena di dalam pemakaian tersebut ada unsur penyerupaan dengan wanita. Ini alasannya ya. Wa qalu, mereka juga mengatakan li'annahu hilyatu ahlin nar, dikarenakan pakaian warna merah itu adalah perhiasan penduduk neraka. Perhiasan penduduk neraka. Disimak itu, wal haditsu fi hadza batilun. Dzakarahu al-Jauzani fil abatil. Artinya hadis ini batil. Paham ya? Hadis ini apa? Batil. Nah, jadi hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu hukum asalnya boleh. Wa ba'dhum qala, sebagian mereka mengatakan al-murad bil hullah al-hamra. Penting ini. Rasulullah memakai apa? Hullatun hamra. Nah, para ulama menjelaskan hullatun hamra itu biasanya enggak murni warna merah. Tapi lihat ini. Al-murad bil hullatil hamra, yang diinginkan dengan hullatul hamra huna al-mukhattatah, yaitu pakaian berwarna merah yang ada garis-garisnya. Nah, garis-garisnya ini warna putih, warna yang lain. Dipahami? Sehingga tidak apa? Tidak merah polos. Paham? Tidak merah murni.
Walaupun hadis tentang larangan tadi apa? Tentang larangan dan ancaman tadi hadisnya batil. Mafhum? Naam. Walladhi yadhhar jawazu lubsil ahmar, penting ini. Yang nampak, pendapat yang nampak bolehnya memakai pakaian warna merah illa, hanya saja anna lubsal abyad afdal. Ini di garis ini. Hanya saja memakai pakaian yang putih itu lebih afdal, menunjukkan bahwasanya tingkatannya kalaupun ada larangan tidak sampai haram. Ya, tapi telah diarahkan yang terbaik adalah yang warna selain merah. Mafhum? Naam. Wal hullah, apa itu hullah itu apa sih? Pakaian apa sih? Modelnya kayak apa? Qit'atan minal libas. Hullah itu adalah dua potongan pakaian, dua potongan. Hullah itu qit'atan minal libas, dua potongan pakaian. Dua potongan pakaian, perhatikan. Dua potongan pakaian. Naam. Ar-rida wal izar. Dua potong pakaian tersebut ar-rida wal izar. Rida itu semacam selendang, izar itu sarung. Paham ya? Biasanya orang Arab itu, nah, kalau musim dingin pakai rida, makanya kayak gini. Agak panjang, makanya di sini. Nanti dipakainya gini caranya. Biar enggak dingin, itu orang Arab. Bentuknya panjang, bukan segitiga. Selendang, ma'ruf ya selendang ya. Tahu selendang? Nah, itu bentuknya. Cuman ya gambarnya, coraknya tentunya ya enggak seperti bunga-bunga itu enggak. Kayak sorban, cuman bentuknya panjang. Itu namanya rida. Kemudian izar sarung. Izar apa? Sarung. Nah, memakai rida selendang, izar sarung. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat sini, nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Fala yuqalu lis-sawb al-wahid hullah." Penting ini faedah ini. Pakaian kalau cuma satu itu enggak dikatakan hullah. Paham? Pakaian kalau cuma satu tidak dikatakan apa? Hullah. Berarti hullah itu pakaian terdiri dari dua potong. Pakaian terdiri dari berapa? Dua potong. Potongan pertama selendang tadi itu, rida. Potongan kedua izar. Mafhum? Nah, kalau antum pernah umrah, perhatikan ya. Antum pernah umrah atau pernah menyaksikan orang umrah ketika ihram, kalau laki-laki pakainya berapa helai? Dua helai kan? Nah, mirip. Sarung satu, satunya kayak selendang itu. Dipahami? Nah, warnanya waktu itu merah. Qauluhu ka'anni anzur ila bayadis saqaih. Masyaallah, ini juga faedah nih. Sepertinya aku melihat kepada apa? Putihnya kedua betisnya Rasulullah SAW. Berarti betisnya nampak, enggak masalah. Betis bukan aurat. Betis bukan aurat. Berarti menunjukkan beliau memakainya di bawah mata kaki atau di atas mata kaki? Di atas mata kaki. Karena di bawah mata kaki yang hukumnya apa? Haram isbal kalau bagi laki-laki. Kalau perempuan malah bagus. Menutupi apa? Nah, semua telapak kakinya malah bagus perempuan. Dinukilkan dalam riwayat itu, perempuan para sahabat waktu itu ketika mereka berjalan itu sampai terseret-seret pakaiannya. Karena apa? Benar-benar enggak nampak itu telapak kakinya. Karena perempuan semuanya apa? Aurat. Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kenapa kok sampai nampak kedua betisnya? Berarti di atas mata kaki. Isbal haram hukumnya ayat-ayat ya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya, riwayat Muslim apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang memanjang sampai di bawah mata kaki, baik itu sarung atau yang semisalnya, termasuk bagian dari api neraka. Paham ya? Itu namanya apa? Isbal. Pelakunya musbil, asbala, yusbilu isbalan musbil. Mafhum? Anta musbil ya akhi, berarti dia pelakunya. Paham ya? Perbuatannya isbal. Mafhum? Nah, itu kan larangannya kalau sombong Ustaz. Kalau ada riwayat kalau sombong. Innallaha la yandur man jara saubahu khuyala. Itu dipahami baik-baik itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Kalau enggak sombong berarti boleh Ustaz. Kita katakan sombong enggak sombong bahaya. Kalau enggak sombong ancaman neraka, kalau sombong ancaman neraka plus Allah Ta'ala enggak melihat dia. Paham? Karena perbuatan dia sendiri itu melanggar syariat dan sombong. Makanya datang riwayat yang lain apa? Iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kamu waspadalah terhadap apa? Isbalal izar, memanjangkan pakaian, sarung sampai bawah mata kaki. Fa innahu minal makhilah, lihat itu. Karena sesungguhnya itu termasuk perbuatan kesombongan. Wallahu la yuhibbul makhilah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang sombong. Jadi perbuatan dia sendiri, walaupun niatnya enggak sombong, tapi melanggar syariat, itu kesombongan itu loh. Jadi pahami?
Jadi nggak ada peluang lagi, nggak ada alasan. Mau sombong nggak sombong kena ancaman semuanya. Jadi pahami? Nah, makanya kalau pakai sarung, sirwal, jubah pastikan di atas mata kaki. Yang paling afdal pertengahan betis. Itu paling afdal. Nah, selama masih di atas kaki aman sudah. Di atas mata kaki tadi. Di bawah mata kaki haram. Di tengah-tengah mata kaki bagaimana Abdullah? Di tengah-tengahnya. Haram belum? Untuk haramnya belum, teman, berbahaya. Karena ujung-ujungnya nanti naik turun, dia berada di tepi jurang. Paham ya? Berada di tepi jurang neraka waliyadzubillah. Terus bagaimana? Langsung aja dipotong atas mata kaki aman sudah. Paham ya? Nah, yang seperti ini harus punya mental yang kuat, apalagi hidup di lingkungan orang awam. Orang awam tuh kadang-kadang ngejek-ngejek ya kan, enggak banjir kok celananya cingkrang katanya. Kalau cuma ejekan seperti itu santai aja, ngapain ditanggapin ya kan? Enggak usah direspon, orang bodoh jahil. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang bodoh ngajak bicara assalamualaikum, terus saya tinggal pergi aja. Nah, diajak gitu minder, ya kan? Langsung banting setir, takut ya. Celananya dipanjangkan lagi. Kalau gitu nggak jalan, sabar. Orang ngejek-ngejek biarin aja. Banjir-banjir Pak, siapa yang banjir matanya lihat nggak? Selesai. Iya kan? Nah, itu kalau mau agak keras dikit. Tapi kalau nggak keras nggak usah layani, tinggal pergi. Oh, nggak banjir kok bilang banjir. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, orang lewat dikit berjenggot dibilang apa? Kambing, nah, dibilang wedus, ya kan? Itu santai aja. Nggak usah direspon. Orang awam itu kadang-kadang bodoh. Paham ya? Karena bodohnya itu kadang seperti itu, ngejek-ngejek seperti itu. Paham ya? Nah, kalau mereka ngejek-ngejek gitu, kadang pakai suara, ya kan? Suara kambing, ya kan? Mbek misalkan. Nah, kita katakan dengan teguran yang sangat santai, tegas, menyentuh dan bahkan menusuk perasaan dia. Apa itu? Ana rasa di sini nggak ada kambing, Pak. Kok ada suara kambing ya? Itu aja. Kalau ternyata dia ngejek pakai suara tadi, dia terkena kira-kira? Kena nggak dia? Kena, kelihatannya santai, tenang, tapi ngena dia. Lah kita kan jalan santai, berjenggot ya kan, dia malah mbek-mbek katanya, mbek ngejek gitu. Kita ngomong aja, Pak, kelihatannya nggak ada kambing nih, Pak. Kok ada suara kambing ya? Ngena siapa ini kira-kira? Ngena yang ngejek tadi. Caranya gitu, halus, lembut tapi menusuk gitu loh. Biar dia sadar diri, sadar posisinya. Allahul musta'an. Jadi santai aja. Kalau di kampung masyarakat tuh biasa seperti itu. Ejekan-ejekan, dibilang seperti apa orang ketinggalan zaman, macam-macam. Istri bercadar dibilang ninja, itu biasa. Enggak usah direspon. Paham ya? Enggak usah diresponan. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik, disimak. Kata beliau, fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana abyad walakin laysa bil amhaq ay syadidul bayad. Penting ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau itu adalah orang yang berkulit putih, tapi tidak terlalu putih banget. Paham ya? Putih kan ada yang putih banget, ada yang putihnya putih-putih manis lah gitu loh. Paham ya? Nah, istilahnya apa ya? Enggak terlalu putih banget. Nah, kalaupun coklat dibilang istilahnya coklat-coklat manis lah. Paham ya? Nah, lihat ini. Laisa bil amhaq ay syadidul bayad, tidak terlalu putih sekali. Putih tapi tidak terlalu putih sekali. Mafhum? Naam, ini kondisikan. Wa qad istaqalla. Naam, wa qad istashkala ba'dhum hadzal lafaz. Perhatikan ini, sebagian mereka menganggap iskal, menganggap bermasalah lafaz ini. Naam. Ma'ama warada fi sifatin Nabi SAW, bersamaan dengan apa yang datang mengenai sifat Rasulullah SAW. Annahu kana yamil ilal udmah. Paham ya? Qalilan. Ilal udumah qalilan, qila anna sabab fil udumah lima darabathu syams bil asfar. Penting ini. Jadi seakan-akan ada pertentangan dengan riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu lebih cenderung ke warna coklat. Paham ya? Ke warna apa? Coklat. Lebih ke coklat sedikit. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena tertimpa oleh apa? Terik panasnya matahari. Walaupun orang kulit putih, itu kalau terkena sinar matahari itu biasanya apa? Biasanya agak memerah kecoklat-coklatan itu kan biasanya kan. Nah itu. Jadi enggak putih sekali gitu loh. Paham ya? Sebabnya karena ini. Nah, antum lihat orang-orang yang tinggalnya di pinggir apa? Pantai. Di pinggiran pantai itu biasanya warnanya enggak ada yang istilah kulitnya warna putih, jarang sekali. Warnanya coklat itu ya. Nah, barakallahu seperti itu karena sering tertimpa sinar matahari. Kata beliau, 5 darabat syams fil asfar. Perhatikan ini.
Sebabnya karena apa? Tertimpa sinar matahari ketika asfar perjalanan safar. Zaman waktu itu nggak ada mobil. Safar yang paling kendaraan yang paling lumayan, paling luar biasa kuda. Yang agak pelan dikit apa? Onta. Yang agak kelas ekonomi ke bawah lah, keledai. Paham ya? Nggak ada penutupnya. Zaman sekarang kan ada mobil macam-macam, ada Alphard ada, Pajero ada, ya kan? Fortuner ada. Yang kelas sedikit Karimun lah, pendek itu ada juga. Paham ya? Sekarang ada penutupnya semuanya. Antum safar aman. Zaman dulu nggak ada, safar ya safar. Paham ya? Terbuka itu loh ya, kena terik matahari, panasnya sinar matahari, kemudian kena debu. Nah, barakallahu fiik. Makanya hadis Jibril yang panjang itu, ingat enggak kisahnya? Para sahabat terheran-heran itu. Ada orang datang tiba-tiba enggak dikenal kok, pakainya sangat putih, rambutnya hitam pekat, enggak nampak badannya bekas-bekas perjalanan safar. Kenapa kira-kira? Karena waktu itu orang kalau safar nampak itu loh, pakainya kusut, kena debu-debu. Ini enggak. Datang posisinya orang pada kaget itu loh. Kok bisa? Ternyata malaikat kan. Nah, maksudnya apa maksudnya? Beda kalau zaman sekarang. Zaman sekarang orang safar kalau dia punya mobil tertutup semuanya ya kan. Nah, baru seperti itu. Jadi kalau istilahnya orang zaman sekarang itu kendaraan yang kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan itu loh. Motor itu sama aja. Motor ini kalau kendaraan yang Masya Allah. Paham ya? Kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan. Ya kan Abdullah? Bener nggak? Apa? Simple, padat, sederhana. Tapi kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Paham? Ini pakai bahasa agak tinggi dipahami yang belum paham ya. Nah, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Motor diantaranya. Nah, Allah musta'an. La ba'as. Ini sekedar selingan aja. Kesimpulannya barakallahu fiik. Beliau warna kulitnya tidak terlalu putih, tapi agak kecoklat-coklatan. Sebabnya diantaranya tertimpa apa tadi? Terkena sinar matahari ketika safar. Wa illa fal aslu annahu abiyat lakin laisa bi amhaq ay syadidul bayat. Fa huwa baina dzalik, masyaallah. Lihat ini. Wa illa pada asalnya kata beliau, warna kulit beliau itu putih, tapi tidak putih sekali. Fa huwa baina dzalik, antara putih dan coklat. Ya, intinya itu sedang lah. Putihnya normal, sedang. Nah, tidak terlalu putih sekali, tidak terlalu coklat sekali. Mafhum? Nah. Bisa enggak kita katakan warna kulitnya sawo matang, bisa enggak kira? Sawo matang. Ini warnanya apa ini? Ya, sawo matang intinya apa ya? Sawo matang ini sawo yang udah matang itu lah. Warnanya apa itu San? Sawo matang itu. Coklat kan, tapi enggak coklat banget itu loh. Agak putih-putihnya dikit biasanya. Ya, paham ya? Coklat tapi enggak terlalu coklat banget, ada putih-putihnya dikit. Nah, seperti itu. Kita lihat. Simak. Wa fi anna libasan lil mu'min anna libasan, yang benar libasan kurang alif itu ya, mansub yang benar itu. Itu kan kalau gitu kan marfu, padahal anna termasuk akhwatnya inna. Menasabkan isim, merafakan khabar. Ini kurang alif itu ya, yang punya kitab kasih alif. Wa fi anna libasan lil mu'min ila nisfis saq. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya pakaian seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Ini yang afdalnya. Wa illa tidak harus. Intinya di atas mata kaki. Mafhum? Di bawah mata kaki haram, pertengahan betis afdal, di atas mata kaki selamat. Di tengah-tengah mata kaki berada di tepi jurang neraka, waliyadzubillah. Mafhum? Nah, untuk haramnya belum, cuman khawatir nanti ke bawah akhirnya haram. Jadi pahami ya? Nah, kita lanjutin lagi, perhatikan baik-baik. Pakaian seorang mukmin itu apa? Sampai pertengahan betis. Karena fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Umar, izratul muslim ila nisfi saq. Perhatikan. Nah, izratul muslim ila nisfi saq. Pakaian sarungnya orang muslim itu sampai pertengahan betis. Berarti sarung, syariat sarung ini sejak dulu udah ada loh ya. Jangan pernah merasa keberatan ya. Memakai sarung hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib, sunnah. Tapi sunnah yang bisa dikatakan ringan. Hanya ada orang-orang keberatan. Kalau untuk zat sarungnya sendiri itu enggak sampai 1 kilo beratnya. Ya. Coba antum menimbang kalau nggak percaya, satu sarung itu sampai 1 kilo nggak kira-kira? Nggak sampai kan? Tapi banyak orang yang keberatan pakai sarung. Rasulullah SAW suatu ketika, itu hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, beliau ngobrol bersama Rasulullah SAW, perhatikan, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarwalun wa la yatazirun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab itu mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Tasarwalu wa taziru. Khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihilah ahlul kitab. Lihat, tujuannya untuk menyelisihi ahlul kitab. Jadi jangan pernah merasa keberatan. Hukumnya enggak wajib, sunnah, tapi diupayakan ya. Sarung itu termasuk apa? Nah, barakallahu fiik, pakaian yang syar'i. Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Ini juga pendalilan, peringatan buat kita semuanya. Sirwal, sarung, bukan pakai sarung dalamnya celana pendek. Kolor hijau. Hati-hati itu. Dulu ada, sekarang enggak ada ya, alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Jadi pakaiannya itu sirwal, sarung, sirwal pakai sarung, bukan sarung dalamnya celana pendek. Apalagi teman sarung dalamnya segitiga pengaman. Allahul musta'an. Kondisikan itu ya, kurang syar'i kalau gitu. Sirwal, sarung. Sekarang alhamdulillah dimudahkan, banyak orang jual apa? Sirwal sarung langsung, nempel langsung tuh. Sirwal plus sarung, ada kan? Itu lebih mudah lagi. Paham ya? Atau kalau antum keberatan pakai sarung karena apa? Biasanya kan kalau pakai sarung orang malasnya itu ada semacam gundukan itu kan. Nah, sarungnya di bawah tukang jahit kasih kolor. Enak. Paham ya? Jadi antum makanya enggak usah gubet-gubetin, langsung pakai langsung ada kolornya, aman sudah. Itu kalau sirwalnya terpisah. Apalagi sekarang udah ada banyak ya yang jual sirwal sarung jadi satu, itu bagus. Tapi yang lebih mudah lagi. Intinya apa? Biar syar'i pakaiannya. Mafhum? Naam. Kita lihat sini. Wa fi anna saqa laysa bi'aurah. Masyaallah. Fa yajuzu an-nadhar ilai, faedah ini. Di dalam hadis ini, perhatikan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya betis itu bukan aurat. Kalau bisa nulis, tulis itu ya faedahnya. Nah, betis itu bukan aurat, maka boleh dilihat. Betis bukan aurat ya, maka boleh dilihat. An-nasaqa laisa bi'aurah fa yajuzu an-nadhar ilaih. Bahwasanya betis itu bukan aurat, maka diperbolehkan melihat kepadanya. Wa qad ja'atil ahadits bi annal fakhidha auratun. Perhatikan Bapak ini, sungguh telah datang hadis yang banyak bahwasanya fakhid, apa fakhid itu? Paha itu aurat. Kita lanjutkan lagi. Wa ashharuha hadis Jurhud. Ini nama sahabatnya. Yang paling masyhur adalah hadisnya Jurhud. Ghatti fa innal fakhdha aurah. Tutuplah karena sungguhnya apa? Paha itu adalah aurat. Nah, tapi barakallahu fi, kita lihat di sini bagaimana kesahihannya. Wa asahhuha hadis Jabir. Dan yang paling sahihnya hadis Jabir wa Abdullah bin Amr wa huwa bi majmu'i turuqihi sabitun fi takhfiyatil fakhid. Kalau paha ditutup, kata beliau, dikumpulkan berbagai macam jalur dan jalannya, maka hadisnya itu sabit, sahih, datang dari Rasulullah SAW, maka menutupnya apa? Menutupi paha termasuk perkara yang dianjurkan. Paha bagian dari aurat. Menurut apa? Pendapat yang sahih ini ya. Jadi kalau pakai celana, pakai sirwal, pakai sarung ya pastikan enggak nampak apa? Pahanya. Mafhum? Betis enggak masalah. Bisa dipahami ya? Nah, semakin tertutup bagus karena biar tidak apa? Nampak auratnya. Naam. Walaupun laki-laki. Qalu fatawaddaa wa adzana Bilalun. Ucapan beliau kemudian berwudu dan adzanlah Bilal. Hada minat taqdim wa ta'khir. Penting ini. Ini termasuk pembahasan seputar takdim wa ta'khir, pendahuluan dan pengakhiran. Apa maksudnya? Perhatikan. Fa innal wudhu'a qad taqaddama dakhil qubbah. Bisa jadi wudunya itu sudah wudu duluan di dalam kubbah. Kubbah kayak bangunan. Summa kharaja Bilal radhiyallahu anhu bi athari wudhu. Bi athari wudhu'ihi atau wudhu'ihi ya. Kemudian Bilal baru keluar. Bilal baru apa? Nah, barakallahu fiik, baru keluar dengan apa? Dengan bekas-bekas air wuduknya. Jadi wuduknya bisa jadi di dalam kubah itu wuduknya. Begitu keluar langsung adzan. Karena adzannya waktu itu di menara kan, di luar. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa fihi al-adzan fil hadar was safar, sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan tetap disyariatkan adzan ketika hadaratul muqim dan ketika safar. Jadi ketika safar kalau misalkan enggak ada yang adzan, tapi kalau ketika safar udah ada yang adzan, perhatikan ya. Kalau udah ada yang adzan, mencukupkan dengan adzan yang ada enggak masalah. Tapi kalau belum ada yang adzan harus adzan.
Karena adzan hukumnya apa kemarin? Fardu kifai. Kalau enggak ada yang adzan sama sekali dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada satu yang adzan, kondisikan kalau sudah ada satu yang adzan, maka yang lainnya gugur dosanya. Jadi pahami? Nah, Allahul musta'an seperti itu ya. Jadi kondisikan. Jadi bedanya itu kalau safar, kalau misalkan sudah ada yang adzan sudah cukup menggunakan adzan yang lainnya, patokannya. Tapi kalau misalkan belum ada yang adzan sama sekali, maka tetap adzan. Karena apa? Biar gugur dosanya tadi. Jadi pahami ya? Hukumnya fardu kifai. Hukumnya fardu kifai. Nah. Jadi adzan hukumnya adalah fardu kifai, bukan fardu ain. Kita lihat sini. Wa fihi ma'alaihi muslimin. Yang benar muslimun itu yang benar ya. Muslimun. Nah, wa fihi ma'alaihi muslimun min at-tardid khalfal muadzin. Di dalam hadis ini ada pendalilan keadaan kaum muslimin yang mengulang-ulang di belakang muadzin. Paham ya? Nah, mengulang-ulang itu maksudnya itu mengikuti lafadznya. Paham ya? Kita lihat sini. Illa anna ba'dahum jawaza dzalik at-tardid hatta fi shalah. Nah, ini pendapatnya kurang tepat yang ini ya. Perhatikan baik-baik. Hanya saja ada sebagian mereka yang bolehkan at-tardid menirukan suara adzan bahkan ketika sholat. Jadi antum sholat gini, orang adzan menirukan Allahu Akbar. Itu boleh. Sebagian mereka yang pendapat demikian. Paham ya? Pendapat tersebut kita lihat la siyama an-nafilah, terlebih-lebih lagi sholatnya sholat sunnah. Nah, moyak Al-Qur'an akhirnya memutus Al-Qur'an kan, memutus bacaan Al-Qur'an dalam sholat, dia nirukan adzan. Wa ghirdali dan selain itu minal a'mal amma fis shalah fal adhar anahu la yajuz, di garis itu yang punya kitab di garis biar nanti enggak keliru ngamalkannya. Adapun di dalam salat maka pendapat yang nampak tidak boleh. Jadi ketika antum salat antum dengar orang adzan enggak boleh nirukan. Paham ya? Karena salat itu kesibukan atau bukan? Salat itu ada suatu kesibukan. Nah, sehingga tidak boleh sibukkan dengan yang lainnya. Lihat hadisnya, perhatikan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fis salati la syughla. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Kesibukan apa? Menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau salat itu serius, fokus, jenius. Jangan salat sambil main-main. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, pastikan mengambil pakaian yang terbaik, ya kan? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang terbaik kalian setiap kali mau salat, ya kan? Nah, itu penting sekali. Wa amma fi ghairi dzalik fa na'am yuraddid. Adapun selain salat, na'am iya, yuraddid mengikuti na'am bacaan muadzin. Allahu akbar, nirukan. Allahu akbar. Paham? Itu selain salat. Kalau salat jangan. Itu pendapatnya kuat. Bisa dipahami ya? Selain salat nirukan karena nampak pahalanya juga besar. Qalu wa adzana Bilal wa Bilal huwa ibnu Rabah al-Habsyi. Al-Habasyi apa? Al-Habasyi. Perhatikan itu. Bilal adzan, Bilal siapa? Bilal bin Rabah, muadzin, Bilal bin Rabah. Ini termasuk faedah nih ya. Jadi termasuk muadzin Rasulullah siapa? Nah, Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, ya kan, Abu Mahdhurah, Sa'ad Al-Qarat. 4 kan kurang lebihnya kan, 4 itu kan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muadzin itu lebih dari 1 enggak masalah. Adzan zuhur sama asar fulan misalkan. Adzan maghrib isya fulan misalkan. Enggak ada larangan. Muadzin Rasulullah berapa? Totalnya kurang lebihnya 4 kan? Abu Mahdhurah, Ibnu Ummi Maktum, Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Kemudian siapa tadi? Sa'ad Al-Qarat. Berapa totalnya? 4. Berarti muadzin lebih dari 1 enggak masalah. Yang penting amanah dalam adzan itu. Jadi pahami ya? Nah, jangan adzan di luar waktu. Lihat ini. Wa ummuhu Hamamah. Ibunya namanya Hamamah. Wa huwa minal mubasysyirina bil jannah. Yang mana Bilal bin Rabah ini termasuk orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Masya Allah. Naam. Kita lihat muadzidun Nabi SAW walaupun tidak masuk dalam hadis yang satu itu ya. Kan ada 10 orang. 10 orang yang dijamin masuk surga. Iya enggak? Ingat enggak antum? 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Bilal enggak masuk kan? Tapi dengan hadis yang lain. Karena 10 orang tersebut bukan pembatasan, penyebutan. Jadi pahami ya? Jadi termasuk 10 orang
yang dikasih kabar gembira masuk surga itu bukan pembatasan, tapi penyebutan secara global. Wa illa masih ada yang lain lagi. Ini beliau, perhatikan ini, ubtuliya bala'an 'aziman. Beliau diuji dengan ujian yang sangat besar dan berat. Haitsu kana yu'adzab wa huwa yaqul ahadun ahad. Masyaallah. Bilal bin Rabah al-Habasyi ini, nah Habasyi itu kan dari Habasyah ya, Ethiopia, berkulit hitam. Beliau kenapa kok dijamin dengan surga ini? Dikasih kabar gembira masuk surga. Beliau adalah orang yang diuji dengan ujian berat. Waktu itu beliau disiksa, tapi beliau tetap mengatakan ahadun ahad. Apa maknanya? Maknanya dia tetap mentauhidkan Allah Taala, enggak goyah sama sekali. Disiksa padahal. Siksaan waktu itu ngeri siksaannya. Kadang disuruh berdiri di bawah terik matahari panas itu. Kemudian kadang ditidurkan, kemudian perutnya ditumpangin apa? Batu besar. Ya kan? Antum ingat kisahnya Ammar bin Yasir? Ammarnya, ya kan? Kemudian Yasirnya, kemudian ibunya Ammar, Sumayyah namanya ya. Itu pun apa? Ngeri adab yang mereka lakukan, dalam artian yang disiksakan kepada Ummu Ammar sangat apa? Tidak manusiawi, ya kan? Ditusuk dengan tombak kemaluannya, waliyadzubillah. Itu Ummu Ammar. Nah, itu keluarga Ammar bin Yasir. Nah, kita lihat sini. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Maka dikarenakan sesungguhnya Bilal bin Rabah telah menghinakan dirinya di jalan Allah. Maksudnya itu disiksa pun tetap apa? Tetap kokoh itu loh. Nah, paham ya? Wa hana ala qaumih, dan juga seakan-akan menghina di hadapan kaumnya. Tapi posisi seperti itu, summa ishtarahu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa a'taqahu, masyaallah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya, karena waktu itu namanya perbudakan itu jual beli. Paham ya? Zaman sekarang enggak ada perbudakan loh ya. Jadi jangan dinilai orang-orang yang kerja luar negeri, ya TKW, TKI itu budak, bukan. Mereka pembantu, khadim namanya. Bedakan. Kalau khadim, khadimah itu enggak boleh diapa-apakan. Itu hanya bisanya kerja dah, kerja gaji. Paham ya? Tapi kalau budak, barakallahu fiik, nah, itu di samping dia apa? Bisa diperjualbelikan, itu nah barakallahu fiik, bisa juga dia kadang dinikahi oleh siapa? Oleh tuannya. Itu kalau budak. Makanya sangat keliru kalau orang-orang TKW, tenaga kerja wanita kerja di luar negeri kemudian dianggap budak. Paham ya? Oleh sebagian orang katanya ini budak, bukan budak, pembantu. Beda kan? Nah, yang terakhir perhatikan. Qalu faja'altu atatabba' fahu hahuna wa hahuna. Kemudian mulailah aku mengikuti mulutnya ke sini dan ke sini. Yakni angdur ila fi wa huwa yuharrikuhu fi adani. Kurang titik itu ya. Yang punya kita kurang titik itu fi adani. Dikasih titik itu yang kurang titik itu ya. Fi adani. Maksudnya apa? Aku melihat kepada Bilal dalam keadaan beliau menggerakkan apa? Menggerakkan mulutnya dalam adzannya, yaqulu yaminan shimalan, mengatakan kanan kiri, hayya 'alas shalah, gitu ya. Ini kemarin ada tiga cara kemarin. Hayya 'alas shalah, ya kan? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Satu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya kan? Hayya 'alal falah juga sama. Kemudian yang kedua bagaimana? Yang ketiga gimana yang ketiga? Ini yang kedua, yang ketiga gimana yang ketiga? Yang ketiga gimana? Yang ketiga? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Beda yang tiga itu ya, beda kan? Beda. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ada tiga cara. Cara menolehkan, menengokkan kepala tadi. Faham semuanya? Hafal semuanya? Praktekkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan malas, menggerakkan kepala ringan sekali. Wah, malu, Ustaz, enggak ada malu syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Orang kalau keju kepalanya aja digerakkan ini semangat, ya kan? Nah, lihat sini. Kata beliau, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ingat-ingat ala. Yang keliru diluruskan. Mungkin masih dengar yang keliru. Hayya 'alas shalah keliru, itu ada. Hayya 'alal falah keliru. Hayya 'ala. Nah. Sampai bawah itu yang terakhir ya. Hada liyusmi'an nas al-munadat ila shalah. Tujuannya apa sih? Untuk memperdengarkan kepada manusia seruan untuk salat.
Jadi kalau miring kanan kiri itu biar suaranya itu menyebar gitu loh. Zaman dahulu kan nggak ada mic, ya kan? Nggak ada speaker, nggak ada mikrofon pengeras suara, nggak ada. Wa ma'naha halimu ila shalah, makna hayya itu halimu. Marilah ila shalah, menuju salat. Halimu ilal falah, marilah menuju kepada keberuntungan. Fa innas salata sababul fauz. Dikarenakan salat itu sebab apa? Sebab keberuntungan, sebab kemenangan. Nah, yang sesat siapa yang sesat? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu kalau adzan ada tambahannya, apa tambahannya, ingat enggak antum? Kalau adzan ada tambahannya itu. Di Yaman antum sering dengar kalau ke Yaman sana. Nanti kalau salah satu di antara antum ke Yaman misalkan, nah, dengarkan aja. Ada tambahan khas tambahannya itu. Coba antum ingat ya antum? Apa tambahannya? Ayo. Hayya 'ala khairil 'amal itu. Setelah hayya 'ala shalah, hayya shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil 'amal, tambahannya itu. Itu sering kali kalau antum di Yaman dengar mesti itu. Mesti itu orang Syiah itu. Mau yang Rafidhahnya, yang Zaidiyahnya adanya ditambahi lafaz tadi itu. Hayya 'ala khairil 'amal. Itu adalah tambahan yang apa? Muhdatsah bid'iyah. Enggak ada tuntunannya. Bisa dipahami ya? Itu tambahan yang sesat, berbahaya karena lafaz-lafaz adzan tauqifiyah, terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.